Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi bukratan wa asila. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdan sadaqa wahdan wa nasara abdan wa a'azza zundahu wa hazamal ahzaba wahdan. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini Allah telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat hidup, nikmat kesempatan untuk melaksanakan ibadah di tahun ini. Maka dengan kenikmatan ini kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melapaskan lapas alhamdulillahirabbil alamin. Di samping kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya selawat dan salam kita sampaikan kepada penghulu nabi, nabi yang terakhir, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya. Insyaallah kita akan benar-benar mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dengan sedikit perbedaan waktu yang hitung-hitungannya hanya jam-jaman, umat Islam di seluruh dunia merayakan hari kemenangan setelah sebulan mencoba menahan diri dari lapar, dahaga, dan kegiatan lain yang dilarang dilakukan selama bulan puasa di tahun ini. Mudah-mudahan setelah puasa dan hari raya ini kita sehat walafiat sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada hari ini pula gema kalimat takbir, tauhid, dan tahmid kita ucapkan dengan penuh rasa ikhlas bahwa kita masih diizinkan untuk mengalami dan menjalankan ibadah puasa tahun ini. Inilah nikmat umur yang Allah karuniakan kepada kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir adalah salah satu bentuk pernyataan dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Diikuti dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut kita sembah melainkan
hanya Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lebih di atas segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha melihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Hasyr ayat 23. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan segala puji baginya. Kita ungkapkan rasa puji atas karunia-Nya. Segala nikmat yang kita peroleh adalah karena kehendak-Nya dan janji-Nya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah maha menerima taubat. Quran surah An-Nashr ayat 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri merupakan hari bahagia dan syukur nikmat ya Allah beri unjukkah di pada bulan Ramadan ini yang dapat dirasakan secara lahir liat. Yang pertama adalah nikmat pada saat kita berbuka. Kita rasakan betapa nikmatnya saat kita berbuka, walaupun hanya sekedar seteguk air, atau hanya sekedar sebiji kurma, atau sepotong roti. Nikmatnya luar biasa, karena kita telah melampaui puasa hari ini dengan tuntas. Perasaan nikmat tersebut akan lebih terasa lagi bila kita banyak melakukan kebaikan atau ibadah sunnah, apalagi yang wajib, dan tidak berbuat dosa pada hari itu. Rasulullah SAW bersabda, banyak yang berpuasa, tapi yang didapat hanya lapar dan dahaga saja. Nikmat kedua adalah pada hari raya Idul Fitri ini. Pada hari ini kita merayakan kemenangan. Kita dapat memerangi hawa nafsu kita. Dialah sebetulnya musuh kita yang paling besar. Diriwayatkan ketika Rasulullah dan para sahabat empai balik di salah satu peperangan besar, beliau ngomong, kita empai saja melakukan suatu jihad kecil dan akan menghadapi jihad yang besar dan sangat berat. Para sahabat heran, bingung, karena mereka menyangka awak empai melakukan perang yang sangat berat dan meminta banyak pengorbanan. Lantas bertanya, jihad apakah itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihad puasa, yaitu jihad memerangi hawa nafsu kita. Kemenangan dari peperangan jihad besar inilah yang kita rayakan hari ini, dan sudah pasti merupakan suatu yang menyenangkan untuk kita semua, untuk kita gegalanya. Itulah kenikmatan kalau di kampung asal kita pacak melihat kegembiraan terpancar sandi setiap jemaah, setiap rumah. Jemaah saling berkunjung, saling mengucapkan salam, dan saling memaaf-maafkah. Kita berharap jika hari ini kita saling memeluk, saling bermaaf-maafan, saling mendekatkan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk seterusnya kesalahan kita, kehilapan kita masing-masing kita maafkah. Ngapa kita dek pacak melupakan kesalahan jemaah lain? Allah saja yang maha kuasa, yang menciptakan kita, pacak memaafkan kesalahan dan dosa-dosa umatnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa puasa Ramadan karena beriman dan ikhlas, maka diampuni dosa yang telah lalu dan yang sekarang. Hadis Bukhari Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika Allah menjanjikan pada jemaah puasa karena keikhlasan dan keimanannya, ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang telah lalu, maka pada hakikatnya kita lah dikembalikan pada kondisi fitrah kita, seperti layaknya bayi dah kecil ia baru lahir. Itulah sebabnya hari raya setelah Ramadan disebut hari raya Fitri. Fitri karena kita seperti selembar kertas yang putih tanpa bercak-bercak,
kulat dan dosa. Dengan modal itu kita jalani hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun yang akan datang dengan lebih baik, lebih sedikit berbuat dosa dan kesalahan. Sehingga pada bulan Ramadan tahun depan, kalau umur kita sampai, kita pacak tidak repot lagi membersihkannya. Demikian juga pada hari-hari mendatang, kita pacak menjalani kehidupan beribadah yang sama kualitasnya dengan bulan-bulan kemari. Kalau kemari bulan puasa kita mampu membaca tadarus Quran beberapa ayat atau satu ain atau lebih dari itu atau 30 juz. Alangkah baiknya kebiasaan itu tetap kita jalankan di hari-hari setelah puasa ini. Kalau kemari kita pacak menahan amarah, perasaan kesal kita, hasrat-hasrat negatif kita, maka seharusnya kita juga pacak melakukannya pada hari-hari dan bulan-bulan selain di bulan puasa ini. Ibarat jemaah baru keluar dari kampung pelatihan setelah sebulan mengalami latihan dan gemblengan, maka inilah saatnya kita menghadapi dunia nyata. Kehidupan sehari-hari ya penuh dengan tantangan. Kita coba menahan hawa nafsu angkara murka dan nafsu-nafsu lainnya dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala meridui setiap langkah yang kita ambil, yang kita tempuh. Kalau seandainya kita merasa bahwa bulan Ramadan kemari lengit begitu saja, tanpa makna, tanpa kita rasakan telah melakukan hal yang baik, yang elok, tanpa menambah kualitas keimanan kita, bukan berarti diharapkan sama sekali, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu wa iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan kandek jemaah-jemaah yang bertakwa. Al-Baqarah 133. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu shalihat lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Al-Maidah ayat 9. Falladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa rizqun karim. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Al-Hajj ayat 50. Oleh karena itu, marilah kita berbuat baik, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah pada ampunannya sehingga kita pacak melebur dosa-dosa dan kesalahan kita. Lebih banyak pahala dan amal ibadah, dan pada akhir hayat kita menjadi jemaah husnul khatimah, jemaah yang meninggal dengan akhir kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada tradisi khas milik kita jemaah Indonesia. Kampung halaman kita dari Raya Idul Fitri ini, yaitu saling silaturahim, atau jemaah nyebutnya silaturahmi. Meskipun silaturahim dia kaitannya secara langsung dengan rangkaian ibadah Ramadan dan Idul Fitri ini, tapi tradisi ini sangat elok, sangat baik untuk kita lestarikan. Melakukan tradisi salam-salaman ini, kita saling mengunjungi sanak saudara, kundang kanca, kerabat, atasan bawahan. Terkadang kita secara sengaja mudik, bepergian jauh beratus kilometer, bahkan mungkin beribu kilometer, hanya sekedar untuk menjumpai jemaah tua kita atau sanak famili kita, sekedar untuk menjumpainya dan bersilaturahim, menyegarkan ikatan kekerabatan, menyambung dan mempererat tali persaudaraan. Tradisi budaya kita inilah yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesempatan Idul Fitri dek pacak lagi dijumpai momen lain apapun, untuk itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bagi yang masih ada masalah dengan sanak saudaranya, kesempatan ini sangat cocok untuk saling memaafkan. Kepada mereka yang mulai renggang, kesempatan ini sangat baik juga untuk merapatkan kembali. Kepada yang akrab dan dekat, kesempatan ini tetap lebih baik untuk memupuk dengan mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ada janji Rasulullah yang patut kita renungkan
Tahu pada janji Rasulullah itu, beliau bersabda, barang siapa menjamin untukku satu perkara, atau aku jamin untuknya 4 perkara. Hendaknya dia bersilaturahim, niscaya keluarganya akan mencintainya, diperluas baginya rezekinya, ditambah umurnya, dan Allah memasukkannya ke dalam surga yang dijanjikannya. Hadis riwayat Ar-Rabai. Dari hadis ini, betapa besar nilai silaturahim. Kegiatan ini sangat khas di kampung halaman kita. Jarang di negeri lain ya ada kebiasaan lok kita pada saat ini. Pada saat ini marilah kita pun meningkatkan silaturahim di antara kita. Bukan saja pada saat-saat kegiatan besar seperti Hari Raya tahun ini, tapi juga pada kesempatan-kesempatan lain, saling mengunjungi, saling menanya kabar, saling memperhatikan, saling membantu. Apalagi ditambah dengan keadaan kita ya jauh, sandi family, sanak keluarga, sebaiknya kita jaga, diperhatikan sebaik-baiknya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih ada yang memperhatikan kita. Jika ada yang bertanya apa kabar dan keadaan kita, jangan merasa kita diadili, tapi artikalah bahwa kanci kita mencemaskan kita, memperhatikan kita, dan boleh jadi kanci kita khawatir dengan keadaan kita. Apalagi jika telah lama dia bertemu. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nar fa anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan bersegeralah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah dulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Ali Imran 103. Idul Fitri juga merupakan hari bahagia, hari bermaaf-maafan sesama insan, sesama kita. Ya dideluput sandi salah dan hilap, ya pernah kita lakukan. Pada hari ini yang mulia ini, jangan ragu-ragu untuk mengakui salah hilap yang mungkin pernah kita lakukan kepada sesama kancu kita, saudara kita muslim atau bukan. Mungkin ada perasaan hasad, mungkin ada perasaan dengki, mungkin ada khianat, ataupun berbagai kejahatan dan penganiayaan yang pernah kita lakukan. Maka mohon maaflah. Insya Allah di hari baik dan bulan baik ini, orang akan mudah memaafkannya. Kita teringat kembali kepada sabda Nabi SAW. Maukah kamu aku beritahu tentang derajat yang lebih utama dari derajat sholat, dari derajat puasa, dari derajat sedekah? Para sahabat menjawab, memberikan pertanyaan. Mau ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, mendamaikan antara dua orang yang berselisih, karena perselisihan antara dua manusia itulah yang membawa kehancuran. Hadis Abu Daud dan Tirmizi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sungguh banyak keutamaan yang terkandung dalam Idul Fitri ini, yang merupakan hari kemenangan bagi kita yang menundukkan hawa nafsu yang biasanya susah dikendalikan. Baik nafsu makan, baik nafsu minum, baik nafsu syahwat, dan berbagai nafsu lainnya. Idul Fitri hari ini bermaaf-maafan, hari mempererat tali silaturahim sesama keluarga, masyarakat kita, tetangga kanan kiri kita, anak bini kita, suami istri kita, termasuk kanca-kanca kita. Seolah-olah kita lahir kembali dengan semangat baru, hidup baru sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan yang benarnya adalah dari sandi Allah Subhanahu wa taala semata. Yang salahnya adalah karena kehilapan saya pribadi. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah bagi kita gegalanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, demikian khutbah singkat ini. Kali ini mudah-mudahan apa yang kami sampaikan akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang, insya Allah, kalau kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan bertemu lagi
di bulan puasa yang akan datang. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salli wa sallam ala sayyidina Muhammadin dil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ibadallah, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi la'allakum tattaqun. Amarakum bi amrin azim wa'lamu annallaha amarakum bis salah wassalamu alayna nabiyil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa'anna wal bala'a wal ghalaa wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal bagh wasuyu fal mukhtalifah wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladana haza hasyah wa min baladanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkari wa baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum was'alhu min fadli yutikum wa la zikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.